Salam, puji Tuhan, haleluya. Saya sangat senang sekali lagi bertemu dengan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Luar biasa. Karena pada saat ini Tuhan berikan kita nafas, kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan, sehingga kita juga akan mendengarkan kembali beberapa hal yang saya akan bahas, terutama juga berhubungan dengan menjelang tanggal 1 sampai 6 itu pembersihan 66 anggota tubuh manusia. Ya, saya akan menyampaikan kembali beberapa materi yang menjadi bahan persiapan untuk renungan kita menjelang tanggal 1 sampai dengan 6 Desember tahun 2023 untuk berdoa untuk 66 anggota tubuh manusia. Baik, dalam hal ini topik yang saya angkat di sini adalah dengan kita memberikan tema bahwa pedang Tuhan yang bermata dua menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh dan 66 anggota tubuh manusia. Haleluya. Dalam rangka membersihkan, menyucikan untuk menuju kepada pembebasan tubuh. Haleluya. Untuk siap diangkat di dalam pengangkatan akhir zaman. Haleluya. Itu topik atau tema yang akan kita bahas dalam channel kali ini. Dengan demikian pada saat ini izinkan saya untuk kita sedikit berdoa agar supaya mengundang Roh Kudus mengulaikan rahasia ini. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, untuk menjelang persiapan tanggal 1 sampai 6 Desember bahwa Engkau dalam tahapan waktu di mana Engkau menetapkan tanggal 1 sampai 6 atau 12 Desember adalah hari bagaimana mendoakan 66 anggota tubuh manusia. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, petunjuk rema dan logos yang Engkau berikan untuk suruh menyampaikan kepada semua umat manusia, terutama juga kepada anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Haleluya, kaum dari orang-orang saleh, untuk segera mendoakan 66 anggota untuk mempersiapkan diri menonton pengangkatan gereja di akhir zaman. Dengan demikian Bapak, hamba-Mu akan menyampaikan beberapa hal ini biar lebih kami mengundang Roh Kudus yang lebih banyak memberikan pemahaman kepada kami masing-masing, kepada setiap orang yang rindu mendengarkan rahasia-rahasia ini. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Raja semesta akan berdoa. Roh Kudus kami mengundang Kau bekerja dalam mimbar hati kami, Kau beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Saudara yang kukasihi, haleluya. Banyak yang menyatakan bahwa harus segera disampaikan bagaimana berdoa 66 anggota tubuh pada saat tanggal 1 sampai dengan 6 Desember tahun 2023. Itu doanya bagaimana itu? Haleluya. Ada yang bertanya seperti itu. Haleluya. Ya, kami yang juga mendengar petunjuk Tuhan bahwa tanggal 6 sampai dengan 1 sampai 6 Desember tahun 2020 kamu harus berdoa 66 anggota tubuh manusia. Kami juga tidak tahu, tapi kami akan tahu setelah kami juga berdoa minta petunjuk Tuhan. Bagaimana itu cara berdoa 66 anggota tubuh manusia? Jiwa didoakan, 66 anggota tubuh manusia didoakan. Haleluya. Berdoa supaya dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasia Adonai, sebelum kita melihat hal itu, haleluya, kita mendengarkan apa rema-rema Tuhan untuk memberitahukan petunjuk-petunjuk kepada kita untuk kita kerjakan sama-sama. Haleluya. Dalam tahapan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Saya lebih dahulu membacakan firman-firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pengajaran akan persiapan untuk berdoa pelayanan pribadi ini. Ibrani 4 ayat yang ke-12 dan 11. Karena itu, jadi judulnya hari perhentian yang disediakan Yahweh. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian.
itu supaya jangan seorang pun yang jatuh karena keinginan karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Haleluya. Sebab firman Tuhan itu Yahweh hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Haleluya. Kita harus memberikan pertanggungjawaban. Haleluya. Itu Ibrani 4 ayat 11 sampai 13. Kita lihat lagi Roma. Di Roma 6:13. Haleluya. Di Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahweh sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahweh untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya yang berhubungan dengan itu. Haleluya. Kita lihat lagi di 2 Timotius 5. Ya, 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius ya 2 Tesalonika 5 ayat 23 dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Yahweh damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercatat pada kedatangan Yesus Kristus, Yeshua Mashiach Adonai kita. Haleluya. Itu 1 Tesalonika. Sekarang 2 Timotius 2 ayatnya yang ke 20 dan 30. Haleluya. 2 Timotius 3 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dalam emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Itu 2 Tesalonika 2. Kita lihat lagi di Yeremia 8:3 sampai 6. Yeremia 8:3 sampai 6. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup,
dan segala tempat kemana mencerai-beraikan mereka. Demikianlah Tuhan semesta Yahweh iya 18 jadi ulangi Yeremia 18 pasal 18 3 sampai 6. Yeremia 18. Ya. Manusia itu bejana tanah liat. Jadi itu 3 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Lalu pergilah aku dan ke rumah tukang periuk, dan kebetulan sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Ini manusia adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat lagi di 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4. Haleluya. 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayatnya yang ke 5 sampai 12. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakannya dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Yahweh. 5. Iya. Maaf, salah. 2 Korintus bukan 1 Korintus. 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Haleluya. Judulnya harta rohani dalam bejana tanah liat. Ya. Haleluya. Segala sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Yahweh yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam diri kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Yahweh yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Yahweh, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami bertindak namun tidak terjepit, kami dihabis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak tinggalkan sendirian, kami diempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami masih hidup di dunia ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, demikianlah beberapa firman Tuhan yang akan mendukung rema Tuhan atau petunjuk Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami untuk dari tanggal 1 sampai Desember sampai dengan tanggal 6 itu
Bapa memerintahkan kami harus berdoa. 66 anggota tubuh manusia itu sendiri, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Berikutnya, tadi kami sempat berdoa tanya Tuhan setelah mendengar ada dari yang sedang mengikuti channel saya tentang bagaimana cara untuk berdoa 66 anggota itu, supaya tolong dijelaskan. Haleluya. Kami juga tidak tahu, kami juga belum tahu memahami bagaimana, karena kami akan mengalir bersama Roh Kudus nanti di tanggal 1 sampai 6 itu. Nanti Roh Kudus bawa kami itu bagaimana. Haleluya. Roh Kudus akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Itu bagaimana, kami juga belum sempat berdoa, kami juga belum tahu banyak tentang bagaimana Roh Kudus akan memeriksa luar dalam tubuh kami pada tanggal yang sudah ditetapkan. Haleluya, pada hari yang tetap. Kami juga mau mengalir bersama Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, maka tadi ini juga kami sempat berdoa tanya Tuhan, haleluya, ini ada orang yang menanyakan kembali, untuk saya harus jelaskan kembali tentang bagaimana cara berdoa 66 anggota tubuh manusia pada tanggal 1 sampai dengan 6 Desember nanti. Haleluya. Jadi kami berdoa tadi tanya Tuhan seperti itu. Lalu firman Tuhan juga itu, karena kami juga mau lakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Maka Bapa di surga, Yesua melalui Roh Kudus beritahukan kepada kami melalui karunia yang ada pada kami, baik marifat, suara Tuhan, penglihatan yang Tuhan beritahukan itu seperti begini. Jadi pertama itu Bapa mengambil ilustrasi. Haleluya. Dalam penglihatan Bapa perlihatkan sebuah mangkok gelas yang terang, gelas kaca. Haleluya. Yang pertama ilustrasinya seperti itu. Yang kedua itu seperti bejana tanah liat. Haleluya. Di mana Yesua merubah air putih menjadi anggur. Karena yang punya tuan pesta itu dalam pesta kawin Kana itu, dia mengendaki supaya harus ada anggur baru. Haleluya. Sehingga mamanya Maria itu mendesak Yesua harus melakukan sesuatu. Sehingga atas kemauan daripada pesta rumah, dia mau anggur yang terbaik. Haleluya. Yesua suruh isi air dalam tempayan itu untuk setelah dipenuhkan, Yesua kasih rubah. Air tadi berubah jadi anggur. Haleluya. Mereka mencicipinya, itu anggur yang indah. Haleluya. Nah, itu ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua adalah Bapak bilang begini. Dalam sebuah gelas itu ada yang putih, bening. Itu air bening ada. Ada tersedia air bening di dalam, jernih. Nah sekarang air jernih yang murni ini, sekarang saya yang punya air kaca ini. Air kaca dalam gelas kaca ini ada air yang jernih. Sekarang saya mau rubah air yang jernih ini, kasih warna lain. Umpamanya mau kasih warna coklat, atau warna hitam, atau ada warna merah. Itu tergantung dari saya. Dari saya punya mau, saya punya ide, saya punya mau. Haleluya. Jadi atau dalam gelas itu ada air yang coklat. Sekarang saya mau rubah air yang coklat ini menjadi jernih kembali. Haleluya. Itu tergantung dari saya. Haleluya. Itu ilustrasinya. Jadi Bapak ambil ilustrasi seperti itu. Lalu Bapak menjelaskan. Jadi gelas tadi itu adalah itu manusia. Sekarang manusia yang tadinya tercemar oleh dosa, 66 anggota tubuh ini dicemari oleh dosa. Sekarang mau rubah untuk bagaimana supaya bagian-bagian tubuh ini sudah ada dosa di dalamnya ini, untuk mau dirubah menjadi warna-warna Kristus yang bening, putih, bersih, sesuai dengan ukuran Kristus. Di dalam diri seseorang itu harus kembali dari pribadi dia sendiri. Haleluya. Pribadi dia sendiri. Tadi di Roma itu, tadi Roma 6 ayat 13 itu di sana berkata, janganlah serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah 66 anggota itu kepada Tuhan untuk dibersihkan, disucikan, lalu dipakai menjadi senjata kebenaran. Haleluya. Jadi serahkan. Jadi
Sekarang saya punya tubuh itu saya sendiri yang serahkan ke Tuhan untuk Tuhan periksa saya. Tuhan operasi saya. Haleluya. Lihat operasi mata, bagian-bagian hidung, bagian-bagian mulut, bagian-bagian daripada seluruh bagian-bagian saya. Haleluya. Menyerahkannya. Nah, itu Bapak memberitahukan ilustrasi seperti itu. Lalu kami masuk lagi berdoa tanya Tuhan. Setelah berdoa tanya Tuhan, Tuhan kasih lagi satu firman Tuhan, Tuhan beritahukan begini. Memang kamu sudah bersih, tetapi kamu punya kaki harus dibasuh. Haleluya. Kamu punya kaki itu harus dibasuh. Haleluya. Lalu kami tanya, kenapa harus bagian seperti 12 murid waktu Yesus membasuh, Yesus ambil baskom, isi air, baru dia kasih basuh kaki daripada para murid-murid ini. Lalu Petrus bilang, jangankan hanya ini saja, kaki saja, tapi seluruh badan. Yesus bilang, kamu memang sudah bersih, tetapi oleh firmanku, tetapi kamu punya kaki harus dibersihkan. Kami berdoa tanya Tuhan lagi, kenapa ini Tuhan pakai waktu itu hanya bersihkan kakinya saja dari 12 murid. Tuhan bilang begini, bagian kaki itu bercerita tentang iman, dasar dan iman. Makanya Bapa memberikan kekuatan kepada kaki mereka, dikasih mandi. Iman mereka kepada Kristus tuh harus kuat, kepada itu menjadi dasar iman. Karena sebentar lagi mereka akan digoncang. Karena apa? Yesus akan ditangkap, diserahkan kepada orang berdosa untuk dia harus mati. Dia harus disalibkan dan harus mati. Dan 12 murid ini dia akan lari, kocar-kacir. Haleluya. Ini iman tergoncang mereka. Kenapa mereka punya, dan memang sudah diberitahukan. Tetapi begitu Yesus ditangkap, harus disalibkan dan mati di atas kayu karena dosa umat manusia. Murid-murid ini supaya jangan lari, mereka harus kembali kepada Tuhan. Jadi di situ dong punya kaki atau iman itu dikuatkan. Mata kaki dari lutut nih ke bawah dikasih mandi dari 12 murid. Itu tadi Tuhan beritahukan seperti itu saudara. Rahasianya. Kenapa Yesus hanya membasuh 12 murid pakai kaki. Haleluya. Nanti berikutnya itu baru mereka akan berdoa setelah Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Tahapan demi tahapan mereka taat akan menyampaikan firman Tuhan. Di situ akan mereka membersihkan diri dengan cara menyerahkan 66 anggota tubuh ini. Haleluya. Itu ilustrasi. Itu yang tadi Bapak beritahukan. Yang ketiga itu Bapak beritahukan bahwa ya masing-masing orang itu mengetahui kelemahannya dalam tubuh. Umpamanya cepat ingin untuk dalam hati cepat marah. Marah itu dia berasal dari mana? Haleluya. Darah atau dari turunan, atau marah itu dia datang dari mana? Empedu. Empedu kalau orang bilang itu takaya. Takaya itu empedu. Kiki gimana? Jadi pahit, kata-kata pahit. Dia keluar dari empedu. Jadi empedu bagiannya harus didoakan. Haleluya. Kalau dia datang dari marah itu dari roh, ya roh harus didoakan. Haleluya. Nah, itu beberapa petunjuk yang tadi Tuhan beritahukan seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, kita lihat tadi di Ibrani 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 itu tadi. Haleluya. Judulnya itu sampai kepada tempat perhentian yang Yahweh siapkan. Tempat perhentian yang Yahweh siapkan di mana? Di balik tirai. Di balik tirai. Untuk merobek balik tirai itu, tirai terbelah dua waktu Yesus mati di atas kayu, tirai terbelah dua. Surga kelihatan dari ruangan kudus ke ruang maha kudus. Haleluya. Nah, tirai, timi bahasa bilang timi petara woyo. Artinya batas itu dia terbelah dua. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kalau timi peta itu berarti matikan. Mati, kalau orang bilang itu mati. Kalau kita mimpi ada sejenis pintu yang bernama timi. Kalau itu dia terbelah, itu tanda bahwa ada kematian. Haleluya. Jadi kematian daging ini, pembersihan daging ini. Jadi apa yang tadi Bapak beritahukan bahwa kalau mungkin saya punya tubuhnya sudah tercemar oleh dosa. Mata ini tercemar, hati tercemar, pikiran tercemar, telinga ini tercemar. Haleluya. Pencemaran ini yang harus dibersihkan. Kita sendiri bawa ke darah Yesus. Cara bawanya apa? Haleluya.
Nah kita masuk sekarang. Jadi firman Tuhan itu dalam Ibrani 11 itu, Ibrani 4 ayat 11 tadi itu. Kita lihat kembali Ibrani 11 itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Ibrani 4 ayatnya yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Haleluya. Kasut kerelahan untuk memberitakan ini damai sejahtera, supaya 12 murid ini dibasuh kakinya supaya kaki mereka taat. Taat itu kasut kerelahan itu ada di mana? Di kaki. Makanya Yesus mandikan 12 murid dong punya basuh 12 murid punya kaki. Haleluya, supaya dong taat sampai mati. Seperti Yesus harus mati di atas ini. 12 murid juga semua taat sampai mati. Hanya Yohanes saja. Yang lain itu mati, martir semua. Oleh karena mempertahankan iman kepada Yesus, dan mereka menjadi dasar-dasar daripada pembangunan tubuh Masias sendiri. Yesus adalah batu penjuru, di atasnya ada 12 batu. Menjadi dasar di atas kota Yerusalem baru. Haleluya. Dasar iman 12 murid itu. Karena kaki mereka sempat dibasuh oleh Yesus. Itu dasar iman mereka. Dasar yang Tuhan taruh. Haleluya. Nah, jadi mereka taat. Di sini supaya orang taat sampai mati di atas kayu salib seperti Yesus harus mati di atas kayu salib. Bagaimana supaya ini? Kita lihat berikutnya. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Sebab firman Yahweh hidup dan kuat dan lebih tajam. Jadi firman yang diucapkan dari Bapa punya firman yang kita ucapkan dalam pengurapan. Kalau firman itu diucapkan oleh dorongan Roh Kudus dalam pengurapan, itu dia hidup. Haleluya. Satu. Pedang yang sebelah yang tajam itu firman Tuhan, saudara-saudara terkasih. Yang kedua adalah pedang yang tajam itu juga adalah darah Yesua dan tubuh Yesua. Haleluya. Itu dua. Jadi darah Yesua, tubuh Yesua dan firman Tuhan itu pedang tajam di sebelahnya. Sedangkan pedang tajam yang di sebelahnya, mata pedang yang sebelahnya itu tuh mata rohani. Mata rohani. Orang yang mendapat karunia mata rohani. Jadi kita berdoa, kita punya macam dosa di telinga. Itu hanya mata rohani, orang yang memiliki mata rohani mereka bisa lihat. Dengan demikian kalau kita berdoa seperti ini, haleluya, perlu dalam terang firman Tuhan, mata firman Tuhan, dan perlu mata rohani. Jadi ada 2-3 orang atau 5 orang, 6 orang, lain penglihatan, lain mereka punya mata rohani penglihatan, lain melalui marifat, lain melalui telinga rohani, lain pengetahuan firman Tuhan, marifat. Jadi 9 kelembajawatan difungsikan di sini untuk berdoa memeriksa 66 bagian-bagian tubuh. Haleluya. Jadi ada alat yang digunakan kalau manusia diperiksa di medis itu, ada alat-alat yang digunakan untuk operasi bagian-bagian tubuh yang di dalam. Mungkin tumorkah atau penyakit apakah, itu dioperasi. Haleluya, pakai alat. Alat yang mereka lihat itu alat yang media, dong bisa lihat itu dalam usus kelihatan, dalam ini kelihatan. Semua telanjang terbuka. Haleluya. Jadi firman Tuhan tak bermata dua. Jadi firman Tuhan dia lihat ke dalam. Kita lihat, kita punya tubuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jadikan pedang. Baru kita lihat, oh saya kelemahan, saya masih ada menyombongkan diri. Oh saya masih ada memegahkan diri. Oh saya masih, jadi manusia itu dia bisa rasa kelemahannya ada di mana. Tidak mungkin tidak, dia bisa periksa kelemahan-kelemahan. Bagian kelemahan-kelemahan yang ada dalam bagian-bagian daging ini yang harus dioperasi, dibersihkan. Haleluya. Nah, selain mata firman Tuhan, haleluya, kita juga oleh mata marifat, mata rohani. Haleluya. Umpamanya ada hamba Tuhan yang memiliki mata rohani, mata marifat. Saya serahkan. Saya sekarang mau berdoa, saya punya saya punya saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau saya punya empedu di dalam.
Jadi sekarang Tuhan periksa saya punya empedu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Berapa orang kita kumpul sama-sama Tuhan berdoa. Bahwa kita punya bagian empedu, kita berdoa. Haleluya. Waktu kita berdoa kita empedu itu, nanti Tuhan perlihatkan rahasia dari empedu itu apa di dalam. Oh, biasanya kalau orang marah itu, kepahitan itu dia muncul dari empedu dalam. Jadi empedu ini yang harus didoakan. Jadi pedang Tuhan firman itu dia masuk ke empedu. Baru dia kikis, dia bersihkan. Seperti kemarin saya punya kesaksian dalam channel awal tadi kemarin itu. Ketika Tuhan menyuruh kami berdoa di tempat yang baik, baru tempat Tuhan ambil tanah, lihat baru Tuhan menciptakan, membentuk manusia, ciptakan itu. Waktu kami berdoa itu, di situ hawa panas dari bawah naik, tanah itu dia panas. Artinya waktu dikorek oleh tangan Tuhan itu dia marah tanah ini. Dia panas naik. Dalam manusia itu ada emosi, ada marah terhadap Bapa di surga. Kemarahan itu dia datang dari tanah karena tubuh manusia ini tanah adanya. Nah, bagian dari ini itu kemarin kita lihat itu embun dari Tuhan itu mulai turun. Sebelum embun turun itu pedang bermata dua itu dia turun. Baru dia angkat itu bagian kikis tanah yang panas-panas itu. Dikikis naik baru dibuang. Haleluya. Seperti orang membentuk satu bejana. Haleluya, seperti itu. Jadi pedang firman Tuhan dia turun, baru dia kikis, dia buang yang tanah-tanah yang panas-panas, yang tidak baik, dibuang semua. Haleluya. Lalu turunlah embun dari surga, lalu dia membersihkan, dia masuk dalam tanah ini, dan tanah itu menjadi seperti manusia, berada pori-porinya. Tiba-tiba dia berubah menjadi pohon kehidupan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Jadi itu marifat pembersih bait Yahweh. Jadi ada dalam firman Tuhan pernah ajar kami tentang ini, itu namanya mikroskop pembangunan tubuh Mashiach. Mikroskop pembangunan tubuh Kristus, mikroskop pembangunan tubuh Mashiach. Jadi ada mikroskop surga yang bisa melihat umpamanya haleluya. Nanti dari 66 anggota tubuh yang akan didoakan itu pertama itu ini. Dari leher ke atas ini ada bagian-bagian dari 4 panca indera, otak besar, otak kecil, ada 4 panca indera ada di atas ini semua. Di kepala ini 4 panca indera. Operasi lidah, mulut, berdoa, mata, hidung, haleluya. Otak besar, otak kecil. Nah, itu juga dioperasi melalui mikroskop pembangunan rohani. Haleluya. Jadi sepanjang tahun ini, mulai dari Januari itu Tuhan periksa kami punya otak-otak dalam depan. Oh, itu dosa kesat tidak cerita. Itu mikroskop pembangunan, dia lihat semua dalam. Artinya mata rohani itu Raja Wali, dia melihat dalam otak itu ada otak manusia itu ada apa. Haleluya. Kenapa manusia itu suka berubah-ubah? Kenapa jiwa itu tidak tenang? Haleluya. Jadi Roh Kudus dia melihat ke dalam. Haleluya. Jadi nanti kalau berdoa tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 itu, bila perlu 2-3 orang sama-sama. Kalau memang itu tidak ada teman doa yang ada 2-3 orang yang punya marifat, berapa orang, berdoa sendiri masuk, serahkan saja. Haleluya. Tuhan mengetahui karena pada saat yang kita berdoa, karena Tuhan bilang kalau kamu berdoa di sini itu orang lain yang juga sama-sama masuk itu, mereka juga mengalami kelepasan. Haleluya. Satu orang Adam jatuh dalam dosa, itu membuat semua orang jatuh dalam dosa. Karena dia ketidaktaatan dia. Tapi kalau satu orang taat kepada Yeshua, Bapa di surga Yeshua harus taat, dan Adam yang kedua di Yeshua harus taat. Maka oleh Yeshua yang taat ini membuat manusia yang percaya kepada Yeshua itu dibenarkan semua, dikuduskan semua. Haleluya. Nah, itu dia punya rahasianya. Jadi ketika kita mewakili orang-orang lain untuk kita berdoa pada tanggal 1 sampai 26, tanggal 1 sampai 6, dan mungkin yang lain-lain juga sudah bisa ambil bagian di tanggal 1 sampai 6 Desember. Haleluya. Itu lebih bagus. Haleluya. Sehingga kita berdoa bagian-bagian 66 anggota tubuh kita masing-masing. Haleluya. Serahkan. Tuhan, saya serahkan saya punya jantung, saya punya hati, periksa saya punya jantung ini bagaimana ini. Haleluya. Periksa saya darah putih, periksa darah merah, periksa saya punya saluran air mani, periksa saya punya itu luar dalam, itu telanjang habis-habisan. Tidak main-main. Haleluya. Semua telanjang terbuka. Ibrani 4 itu 12, 13 itu. Segala makhluk telanjang terbuka di mata dia. Tidak ada yang tersembunyi.
Jadi bagian-bagian harus mempertanggungjawabkan. Haleluya. Air mani, haleluya. Kenapa penuh dengan persinaan? Jadi dioperasi. Air mani diperiksa, dioperasi dia. Air mani harus mempertanggungjawab kepada Bapa di surga. Itu bukan karena dia, tapi air mani Lucifer dari Taman Eden. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu pelajaran-pelajaran begini itu luar biasa. Kenapa harus begitu? Sobat, haleluya. Surga itu maha kudus. Bapa itu maha kudus, Yesus itu maha kudus. Orang yang bermimpi untuk siap diangkat itu kudus betul. Semua luar dalam. Tidak main-main. Tidak bisa klaim diri, saya ini begini, saya begini. Saya ini begini, saya banyak begini. Tidak ada, itu klaim-klaim pribadi. Haleluya. Semua ukuran dipasang. Haleluya. Itu tergantung dari kita. Haleluya. Dalam gelas kita mau rubah air putih itu menjadi air hijau. Atau air hijau dia menjadi air putih. Nah, supaya hijau ini dia tercemar karena dosa, kembalikan jadi air putih. Bagaimana supaya air putih itu dia bisa jadi air putih kembali? Haleluya. Cari dia punya penawarnya supaya menghilangkannya warna hijau. Haleluya. Dalam tubuh kita itu ada pencemaran dosa untuk memutihkan kembali yang tadinya berwarna-warni dalam tubuh kita karena dosa ini, dosa itu, dosa ini dari bagian-bagian tubuh. Haleluya. Pada waktu kita membawa tubuh kita 144.000 itu, dong punya pakaian itu dibasuh dalam darah anak domba Yahweh, darah Yesua. Haleluya. Dibasuh betul-betul, dimandikan betul-betul, darahnya disucikan, darah manusianya, darah putihnya, darah merahnya, semua saluran air mani, semua saluran air kencing, semua bagian-bagian luar dalam sumsum. Haleluya. Makanya pedang firman Tuhan itu dia masuk. Haleluya. Jadi bukan pedang yang betul-betul dia masuk ke dalam kita, kita belah jantung kita, kasih keluar jantung periksa seperti di medis di rumah sakit. Tidak. Haleluya. Ini di dalam roh, mata rohani dia melihat ke dalam. Mata rohani Tuhan, mikroskop pembangun rohani. Itu dia lihat, serahkan kepada Tuhan. Tuhan periksa saya, Tuhan selidiki hati saya. Tuhan selidiki jantung saya, Tuhan selidiki saya punya lepra, pencernaan saya dioperasi. Haleluya. Tuhan periksa saya punya bagian-bagian WC. Nanti dalam ini itu ada lima yang dibagi untuk operasi dalam tubuh manusia itu. Dari sini ke atas ini satu operasi satu kali, leher ke atas ini. Ini namanya ruang kepala. Di bawah ini dari leher ini lari ke tempat di bawah ini pencernaan ini ke atas itu tuh ruang terang. Ada paru-paru, ada jantung, ada ini. Ada bagian-bagian, ada susu, ada bagian-bagian ini harus diperiksa. Belakang, depan. Itu ruang kedua. Ruang ketiga itu di bawah. Makanan ini. Dari pencernaan sampai kepada ginjal di bawah ini. Usus besar, kecil, halus, semua dioperasi. Periksa lagi. Kenapa sampai ada cacing di dalam? Haleluya. Ini operasi semua. Haleluya. Tuhan belai cacing Yakob si ulat Israel. Haleluya. Kenapa ada cacing di dalam? Operasi semua. Haleluya. Nah, yang ke-6 itu ini ruang WC di bawah ini. Ruang WC depan kemaluan, belakangnya itu tempat dubur, pantat. Ini semua dioperasi. Haleluya. Kenapa bisa pantat ada? Kenapa ini ada? Dan di sana disebut ruang WC. Haleluya. Ruang WC ini harus dioperasi. Haleluya. Lalu ini ibu jari ini. Jari ini yang ke-6 itu ibu jari. Ibu jari, telunjuk, jari manis, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga. Haleluya. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Ini 7. Sampai di sini 7. Ya, 7 kali 7 masa. Haleluya. Ini punya rahasia sendiri. Bagian kaki juga demikian. Ini rahasia sendiri. Tapi nanti Roh Kudus nanti yang jelaskan. Haleluya. Rahasia di ibu jari ini apa? Ini apa? Ini apa? Kenapa ada lipatan? Haleluya. Jadi sendi-sendi, pedang bermata dua dioperasi masuk memisahkan sumsum, tulang-tulang, persendian, urat-urat. Haleluya. Karena ini bagian-bagian ini ada dosa di dalam. Ini dioperasi, dibersihkan, semua disucikan. Haleluya. Dan ini harus berdoa. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, saya juga tidak tahu kalau perkara ini bisa sampai begitu dan tanggal 1 sampai 6 ini saya juga tidak tahu. Tapi pada tahun 2001 dulu ada seorang nabiya di Manado.
Dia penama nenek Ariat namanya. Nenek Ariat ini dia berdoa, saya kirim salam sama dia, seorang nabiah. Dia berdoa setengah jam, dia berdoakan saya lalu. Dia bilang begini, saya sudah doakan punya ujung kuku sampai ujung rambut. Dia kasih tahu. Lalu dia bilang itu terang bintang timur itu akan bersinar dari sana. Dengan demikian kamu pegang firman Tuhan baik-baik dan selalu harus berdoa. Jangan lupa berdoa, kau punya 66 anggota tubuh. Haleluya. Tuhan beritahu kamu seperti itu. Haleluya. Jadi itu 2001 nubuatan. Nah, sekarang tanggal 1 sampai 6 Desember ini mau berdoa begini, saya teringat nubuatan itu. Ternyata manusia ini pabrik dosa sehingga perlu ada pelayanan pribadi. Yesus bilang apa? Pelayanan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem pribadi. Haleluya. Rahasia ini diketemukan oleh siapa? Ya, Rasul Paulus. Efesus, Kolose 1 sampai 4 itu di situ. Supaya kepenuhan Yahweh itu ada di dalam Yesua. Sedangkan kepenuhan Kristus itu ada dalam kita. Tubuh manusia. Maka tubuh manusia ini, Yesua ini punya tubuh itu, mau kepenuhan dalam kita itu harus bersih seperti Yesua kudus. Haleluya. Dikuduskan. Jadi ini pedang ini dibersihkan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Pedang Tuhan seperti Abraham kepada anaknya Ishak di bawah. Waktu Ishak mau ditaruh pedang di atas, domba digeser, domba ditaruh. Haleluya. Itu lambang dari Yesua harus naik di atas Golgota. Pedang firman Tuhan kena ke lehernya untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Dosa manusia itu 66 anggota tubuh manusia pendosa itu sudah ambil oleh Yesus dan Yesus sudah bawa naik dalam dirinya. 1 Petrus 2 itu ayat 23. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya supaya mati di atas kayu. Kita mati terhadap hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yesus mengambil kita pendosa. Baru dia pikul dia punya 66 anggota tubuh Yesus. Baru dia bawa naik ke Golgota. Pedang Tuhan datang seperti domba yang disembelih. Haleluya. Nah, makanya sekarang tubuh manusia, tubuh Kristus juga harus dibela oleh pedang bermata dua, saudara-saudari terkasih. Periksa bagian-bagian tubuh luar dalam. Haleluya. Haleluya. Jadi 144.000 yang bilang bahwa kami sedang menunggu. Sebentarlah kami akan diangkat. Kami ini mempelai-pelai perempuan dan lain-lain. Kami ini begini, begitu sekarang. Hamba Tuhan yang dari mana-mana engkau berada. Baik di Jakarta kah, di Jawa kah, di Papua kah, di mana-mana bila menyatakan bahasa ini begini. Saudara-saudari yang saya kasihi. Haleluya, dan Tuhan kasihi. Haleluya. Mari kita lakukan untuk berdoa pelayanan pribadi. Haleluya. Jangan kita khotbah orang lain terus. Sementara kita sedang tidak memeriksa kitab diri. Maka Yesus bilang apa? Hai orang munafik, keluar balok dalam matamu supaya kau dapat melihat dengan selumbar dalam mata saudaramu. Sebelum kau melihat orang lain, kau bongkar kau mata baru keluarkan kau punya kemunafikan di dalam tubuh. Pencemaran itu dibersihkan baru. Haleluya. Isi air yang putih jernih. Air bercerita tentang firman Tuhan, sifat Kristus, pembawaan Kristus, mata Kristus, telinga Kristus. Haleluya. Makanya Yesus memberikan darah dan dagingnya kepada kita. Inilah darahku dan inilah tubuhku. Kuserahkan tubuhku, darahku kepada kamu, Tuhan mau memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Waktu kita makan darah dan daging Yeshua Hamasiah Adonai, tubuh Kristus, tubuh Hamasiah, darah Kristus, darah Hamasiah. Haleluya. Darah cairan tubuh Kristus dia masuk. Lain ke mata, lain ke telinga, lain ke bagian-bagian tubuh sehingga kita 1 Korintus 2 itu 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Haleluya. Lain jadi mata, lain jadi telinga, lain jadi tubuh dalam satu kesatuan. Itu bagian-bagian nanti kita berdoa itu. Jadi itu ada 5 bagian. Sedangkan kita juga akan berdoa berhubungan dengan marga. Ada yang tanya tentang marga itu. Ya. Jadi marga itu berhubungan dengan nyawa. Marga itu berhubungan dengan darah, jiwa. Maka pedang Tuhan pertama itu dia pisahkan dulu. Dia bela jiwa kau sebelah, roh kau di sebelah. Haleluya. Baru dia masuk pedang ke dalam. Sum-sum, tulang-tulang. Periksa ke dalam, luar. Jiwa diperiksa duluan. Jiwa ini biasa liar. Ini sebentar sedang dengar channel saya yang sedang sampaikan. Tetapi ada yang pikiran jiwanya analisa lain lagi. Ada yang bilang itu tidak mungkin. Jiwanya dia analisa lain. Dia tidak memahami bagaimana Roh Kudus sedang kerja. Haleluya.
Nah ini jiwa. Jiwa ini harus ditertibkan. Jiwa ini harus ditenangkan. Nah jiwa ini dia keluar. Jiwa itu kata lain nyawa. Yesus serahkan nyawanya. Nyawa beli nyawa. Haleluya. Kalau orang Papua itu bawa uang. Beri proyek di Jakarta. Uang bayar uang. Haleluya. Nyawa bayar nyawa. Nyawa Yesus yang kudus itu membayar nyawa manusia. Menebus jiwa manusia. Menebus nyawa manusia. Haleluya. Jadi pedang Tuhan pertama mengenai jiwa manusia. Yang tajam itu. Haleluya. Dia periksa dulu jiwa itu. Jiwa itu ada darah-darah campuran. Oh, ada darah campuran dari ini punya ada, tercemar terlalu banyak dalam darah. Sehingga jiwa atau nyawa itu berhubungan dengan marga. Makanya saya bilang begini, siapa mengikut aku harus dia itu menangkal dirinya. Tinggalkan bapaknya, mamanya. Apa tinggalkan bapaknya, mamanya itu maksudnya? Betul-betul tinggal mama bapak? Tidak. Itu tinggalkan marga. Marga itu menyangkal karena marga itu dosa. Haleluya. Kita menyangkal akan marga kita. Karena dalam marga itu ada sifat pembawahan, gen. Sifat pembawahan dosa itu ada di dalam. Kita serahkan, Tuhan saya serahkan satu marga. Haleluya, dalam marga ini periksa ada apa. Marga itu berhubungan dengan darah. Makanya ada pemberian marga itu melalui patrinial. Sifat pembawaan darah dari garis keturunan ayah. Haleluya. Sehingga kalau ayahnya tukang bunuh orang, anaknya tukang bunuh orang. Nah, ayahnya tukang berzina, anaknya akan berzina. Ayahnya kawin 3 perempuan, anaknya juga kawin 4 perempuan. Nah, ini sifat pembawaan. Nah, darah ini menyangkal. Jadi nyawa itu, dalam nyawa itu atau jiwa itu ada kehidupan. Haleluya. Itu berhubungan dengan marga, itu berhubungan dengan nyawa, darah. Darah itu nyawa, nyawa itu darah. Haleluya. Air mani dari ayah punya. Yang pertama dapat anak pertama, air mani pertama. Air mani itu berhubungan dengan darah. Nah, makanya orang bilang itu di medio kayak padio. Mendapat di medio pikiran. Nah, di medio itu pikiran, cairan pikiran menjadi darah, menjadi manusia. Terbentuk mulai pertama Tuhan membentuk itu jantung. Haleluya. Tubuh pertama dibentuk Bapa itu jantung. Yang terakhir tubuh Yesus yang apa yang bentuk tubuh terubah manusia dalam manusia itu paru-paru itu terakhir. Yang pertama jantung, paru-paru terakhir. Haleluya. Ditiupkan roh dari ubun kepala, dia masuk, mulai manusia itu dilahirkan, dia bernapas dalam, dia punya hidup. Nah, kehidupan itu ada di dalam darah. Haleluya. Darah ini karena darah manusia itu darah tercemar dari Adam dan Hawa garis keturunan turun temurun, maka darah-darah itu harus menyangkal, putuskan dengan cara berdoa. Haleluya. Tinggal tergantung dari kita. Tadi firman Tuhan bilang begini, itu tadi ilustrasi. Ada mangkok, gelas, airnya kita mau rubah mau jadi apa. Itu pribadi kita. Artinya kita sendiri buka hati. Tuhan saat tidak mau saya punya pikiran atau saya punya marga TKG yang keras kepala. Haleluya. Tadi Tuhan angkat tuh keras kepalanya Tuhan. Karena saya serahkan, saya sendiri buka. Haleluya. Saya tidak mau pikiran saya yang keras. Haleluya. Harus isi pikiran Kristus. Otak Kristus harus isi. Otak manusia saya dari warga TKG punya harus lepas. Darah TKG harus lepas. Isi darah Yesus punya. Jadi mencerminkan muka Kristus. Wajah Kristus. Gambar Kristus. Untuk mencapai ke sana itu kita serahkan tubuh lama ini. Agar kita menerima tubuh yang baru. Haleluya. Jadi itu pekerjaannya di dalam roh, saudara-saudari terkasih. Dengan cara merendahkan diri, mengaku dosa, menyerahkan 66 anggota tubuh yang penuh dengan dosa dan pencemaran ini untuk berdoa satu persatu. Membersihkan diri, menyerahkan. Haleluya. Yang lain sudah saya serahkan yang ini saja. Tangan saja. Kaki saja, mata saja, siapa hati tidak. Ada yang bilang sudah saya serahkan, saya punya kemaluan saya tidak serahkan. Kemaluan juga semua bagian-bagian tubuh, semua air mani semua harus diserahkan. Haleluya, untuk diperiksa, dioperasi. Saudara-saudari terkasih, makanya semua telanjang terbuka. Ibrani 12 semua telanjang terbuka. Haleluya. Woi, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kaca, manusia kaca. Haleluya. Manusia kaca. Kaca gelas yang tadi Bapak beritahukan ilustrasi itu. Kaca gelas yang jernih tembus sebelah.
Haleluya. Manusia dulu di Taman Eden itu manusia kaca emas, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Bukan bejana tanah liat lagi. Bejana tanah liat dan Yeskiel lihat, kayak Yeremia dia lihat tidak lagi itu. Haleluya. Bejana tanah liat itu diganti dengan manusia rohania, manusia kaca emas. Haleluya. Pergi ke kota emas, di Sion surgawi, di Yerusalem baru. Haleluya. Nah, kalau itu sudah manusia di kaca emas, itu sudah bela Yerusalem baru itu. Mempelai perempuan itu, haleluya, puji Yesus Masih Adonai. Dengan mempelai laki-laki Yesus, haleluya. Yesus itu mencari yang cocok dengan dia, haleluya. Sikapnya, pembawaannya, dong satu pasangan, dong cocok sudah, haleluya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Sehingga saya harap, haleluya, bukan saya tapi Roh Kudus mengharapkan kita untuk kita berdoa, haleluya. Jadi tanggal 6 sampai dari 1 sampai 6 itu kita orang Papua kah, orang luar Papua kah, semua kita berdoa untuk haleluya. Unsur-unsur tanah di dalam tubuh kita ini harus operasi. Yang telah tercemar oleh dosa dari garis keturunan mama, bapa, dari ayah berapa turunan punya harus operasi terus. Haleluya. Kalau itu sudah selesai, tanggal 7 itu hari Sabat itu akan disahkan. Setelah disahkan selesai, haleluya, kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa menguduskan. Jauh kita harus bawa diri supaya Yahweh itu menguduskan kita. Yesus menguduskan kita. Menguduskan kita. Dengan itu siapa yang menguduskan kita? Kita bawa tubuh kita, Tuhan menguduskan kita. Haleluya, ini perkara kekudusan. Orang yang kudus itu akan diangkat. Jangan bermimpi bahwa kau belum berdoa, kau belum kuduskan kau tubuh, kau belum serahkan, kau belum periksa. Bilang, kenapa saat ini diangkat ini? Haleluya. Itu kembali ke pribadi. Kita lihat di tadi 1 Tesalonika itu. 1 Tesalonika 5. Haleluya. 1 Tesalonika 5. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Yahweh damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercatat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, Yahweh damai sejahtera. Makanya di tabut peti perjanjian di atas itu ada darah perdamaian. Darah Yesus, perdamaian di balik tirai. Haleluya. Nah, terus roh ini dia tercemar. Karena apa? Ya, waktu kita belum mengenal Yesus itu, roh itu dia berhubungan dengan arwah orang mati, bersinar dengan arwah orang mati. Roh ini dia pergi berhubungan dengan apa lagi? Roh-roh dunia ini. Haleluya. Roh-roh dari turunan mama, bapa dan lain-lain, dari setan turunan. Nah, ini roh-roh ini harus dibersihkan. Putuskan hubungan dengan roh ini dengan hubungan dengan roh-roh dunia ini, supaya roh kita itu naik ke hadapan Tuhan untuk lurus dengan hubungan dengan Bapa dan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Itu namanya terlepas dari pencemaran dunia ini. Roh ini dia dilahir kembali. Jiwa tidak berhubungan lagi dengan yang lain-lain, tapi jiwa itu harus dikuduskan. Darah, operasi pikiran dulu. Jiwa berhubungan dengan pikiran, jiwa berhubungan dengan hati, jantung, jiwa juga berhubungan dengan darah. Haleluya. Dari jantung dia pompa darah. Jadi hubungan dengan ini jiwa atau nyawa. Ini operasi nyawa ini. Haleluya. Ada darah O, darah B, darah AB. Haleluya. Yesus punya darah itu tidak ada ini golongan darah A atau B atau AB, tidak ada. Haleluya. Hanya darah manusia itu yang ada golongan A, B, darah A, B, O. Haleluya. Jadi darah juga diperiksa di surga itu. Haleluya. Kau mau masuk di istana presiden, kau diperiksa, darah diperiksa, semua diperiksa. Haleluya. Kau masuk surga juga itu ketat, sobat. Haleluya. Oh, darah diperiksa, ini darah dari mana ini? Ada darah 66 di dalam tidak? Haleluya. Oh, tidak. Ini darahnya sudah bersih. Haleluya. Ada darah penyakit HIV tidak? Haleluya. Diperiksa semua. Darahku serahkan. Tuhan periksa saya punya darah. Haleluya. Darah sudah tercemar. Haleluya. Pencemar, Bapak kalau diketemukan pemainnya waktu kita berdoa. Haleluya. Diketemukan bahwa itu Bapak punya empedu di dalam itu ada dosa ini. Ada dosa kepahitan. Betul di empedu itu ada kepahitan.
Betul, itu dari turunan mama saya marga ini kah atau dari bapak saya marga ini. Berdoa tanya Tuhan lagi. Nanti Tuhan bongkar. Tuhan beritahukan segala makhluk telah yang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Nanti Tuhan bilang, oh itu dari ini. Haleluya. Tinggal kau kalau sudah bicara seperti itu, kau tinggal mengaku betul, Bapak saya minta ampun, ampuni saya. Kau minta ampun saja selesai, darah turun mengampuni. Haleluya. Jangan kau mempertahankan, saya tidak kepahitanmu, saya tidak pernah marah orang. Itu kau pertahankan, kau pendosa. Haleluya, segala waktu telanjang terbuka sobat. Haleluya, diperiksa habis-habisan. Kau hebat, lu bilang saya ini pendeta besar sudah keliling dunia. Sekalipun haleluya. Karena apa? Penghakiman mulai dari bait Yahweh, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Kenapa harus diperiksa orang-orang kudus, orang-orang saleh? Harus diperiksa, harus disuruh berdoa dan lain-lain. Supaya Tuhan membawa kita kepada warna-warna Kristus. Haleluya. Sifat-sifat Kristus. Haleluya. Kepada Tuhan mau pasang dia punya otaknya, matanya, telinganya dalam tubuh kita. Sehingga kepenuhan Kristus terjadi dalam tubuh Masiah kita. Dalam tubuh kita. Haleluya. Kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus dalam kita. Haleluya. Itu yang Tuhan minta. Sehingga dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-18 berkata, Tuhan itu roh, di mana ada roh itu kemerdekaan kelepasan. 16-nya, 17-nya, 18-nya itu haleluya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan merubah kita menjadi mukanya seperti mukanya siapa, sifatnya siapa, seperti kita punya Tuhan Yesus Masiah Adonai. Haleluya. Contohnya saja, anak bapaknya mendapat anak laki-laki, istrinya melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki setelah lahir lihat begini, dia muka sama dan dia bapa. Haleluya. Sifat lagi ikuti sifat bapak, sifat dia sama dan dia bapa persis. Haleluya. Haleluya. 9 bulan 9 hari diproses dalam rahim. Haleluya. Haleluya. Kita diproses oleh Tuhan. Haleluya. Bagian tubuh kita supaya kita mengalami namanya tebus tubuh. Saudara-saudari atau baptisan tubuh Kristus. Baptisan tubuh Masiah. Itu matikan setiap keinginan daging. Haleluya. Jadi tadi di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23 di sana tadi dibilang itu. Haleluya. Itu Yahweh damai sejahtera yang memberikan kita, memelihara kita, menguruskan roh, jiwa dan tubuh kita. Menguduskan, senantiasa menguduskan kita. Dan juga kita juga harus mempertahankan apa yang sudah dikuduskan. Haleluya. Bukan berarti sudah sekarang tanggal 1 sampai 6, 7, 12 sudah lewat, jadi kita standby dan biasa-biasa. Tidak. Harus juga berjaga-jaga. Kita menjadi suatu polisi. Iman kita seperti seorang polisi yang jaga. Haleluya. Apa yang mau kau lewat angin, apakah kau lewat, langsung tangkap. Haleluya. Kasih kalah dia. Iman itu seperti polisi yang jaga. Siaga 1. Haleluya. Ya, seperti seorang polisi lalu lintas di tengah jalan. Haleluya. Yang dia berdiri di tengah jalan. Anjing kau lewat, jangan lewat. Haleluya. Diperiksa. Haleluya. Dan iman itu seperti itu. Kita juga harus berjaga-jaga dan berdoa. Begitu kita sehingga kita punya tubuh, roh, jiwa yang tadinya sudah dikuduskan itu terpelihara. Seperti itu sehingga setelah itu terjadi maka tubuh itu akan diturunkan kepenuhan Kristus, kepala akan diturunkan kepada tubuh kepenuhan Kristus. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya nanti Roh Kudus akan mengajar kita. Pada hari kita sudah masuk itu nanti kita semua ikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa kita periksa nama anggota dengan mengandalkan apa yang mungkin saya sampaikan. Mungkin itu juga bagian dari apa yang Roh Kudus sedang sampaikan. Tapi lebih dalam lagi itu nanti Roh Kudus bawa kita dengan dia caranya sendiri. Yang penting kita mengalir bersama dengan Roh Kudus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sehingga pada tanggal 1 sampai 6 mereka juga bawa diri untuk memeriksa, bawa diri untuk berdoa. Haleluya. Bila perlu puasa, maka Yesaya 58:6 itu sana bilang apa? Bukan puasa engkau lepaskan tali-tali kuda belang-belang kelaliman, supaya engkau memberi makan kepada orang yang lapar dan engkau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Haleluya. Jadi lepaskan tali-tali kelaliman. Haleluya. Puasa itu dikehendaki. Haleluya. Biasanya lebih cepat itu puasa. Haleluya. Puasa tapi disertai ada maripat, pembersih 9 karena 5 jawatan dilengkapi. Ada mata rohani, ada telinga rohani, itu dilengkapi untuk gereja.
supaya kita bekerja lagi di muka bumi. Jangan mimpi saya akan masuk surga itu naik di surga tingkat 3 di wilayah Yerusalem Baru. Enggak, Yerusalem Baru itu milik 144.000 orang yang sudah tebus tubuh di bumi. Dan penentuannya di bumi, bukan di surga nanti. Halal orang masuk surga atau tidak itu juga dari bumi. Kembali ke pribadi orang, Tuhan bilang tadi. Itu kembali ke pribadi orang saja, haleluya. Jadi ini Bapak suruh sampaikan, kita sampaikan. Sekarang kembali mau terima, tidak terima, mau menerapkan, mau wujudkan, dan tanggal yang sudah ditentukan, mau puasa, tidak puasa, mau berdoa 66 anggota, itu kembali ke pribadi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Demikian yang bisa sampaikan, berbagailah bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki tangan yang melakukan firman Tuhan dan hati yang taat kepada dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Dengan demikian Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masih lebih daripada itu Roh Kudus bekerja dalam setiap orang yang menerima apa yang Bapak sampaikan. Haleluya, sehingga semakin hari semakin Roh Kudus membukakan mata pikiran rohani mereka, dan ketika mereka melakukan pada saat yang sudah ditentukan tanggal 1 sampai dengan 6 dan 2012, maka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, mereka juga diberkati masuk dalam bilangan-bilangan yang Kau telah tentukan dari keabadian. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami percaya apa kami tidak percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi, kalau firman sudah keluar firman kembali dengan berhasil. Haleluya. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih, nantikanlah channel saya berikutnya, uraian saya berikutnya tentang berita Sion, berita keselamatan. Haleluya, Tuhan memberkati.